dihadirkan oleh JPI bahwa usia kehamilannya 20 sampai 28 minggu, berarti bulan Januari, antara Januari sampai Februari sudah hamil di sana. Di hadapan majelis, anak korban mengakui di UK pun dia berhubungan badan dengan beberapa laki-laki. Itu fakta persidangan yang tidak dilihat oleh majelis. Itu yang membuat saya tadi agak kaget. Tidak ada satupun fakta persidangan yang menjadi pertimbangan. Sekarang pertanyaan saya, Loli tiba di Indonesia pada bulan Maret. Sorry, kita mulai gabung. Loli tiba di Indonesia bulan Maret. Menurut keterangannya baru berhubungan dengan Kamil di bulan April. Mungkin nggak Mei hamil. Mungkin nggak Mei sudah aborsi. Kalian bisa lihat jejak digital itu nggak bisa hilang ya. Kalian bisa lihat itu di TikTok tanggal berapa dan siapa yang menjemput Loli di bandara. Di hadapan majelis, Loli menyampaikan berupaya 6 kali pulang ke rumah ibunya, namun tidak diterima oleh ibu. Pertanyaan saya, peristiwa yang hari ini diputuskan akan terjadi nggak kalau ibunya terima dia pulang? Tidak terjadi. Dan sampai hari ini Loli tidak ada di rumah ibu. Yang katanya sibuk mau melindungi anaknya, menuduh Fadil merusak masa depan anaknya, tapi sampai hari ini anaknya tidak diterima masuk ke dalam rumah. Saat ditanya oleh majelis, apakah sekarang Loli sudah pulang? Apakah sekarang Loli sudah pulang ke rumah? Belum, yang mulia. Jadi sekarang tinggal di mana? Saya masih di safe house dan saya nggak betah, yang mulia. Itu yang jadi masalah sekarang. Kemudian tadi disampaikan menurut pertimbangan majelis ada tipu muslihat yang dilakukan atau bujuk rayu sehingga persetubuhan itu terjadi. Faktanya sejak kedatangan Loli di bulan Maret, Fadil tidak niat menikahinya karena Loli mengeluh sudah dibuang oleh ibunya. Yang kalian semua tahu pernah di-announce ya oleh ibunya di media bahwa itu bukan anak saya. Kami lampirkan bukti di dalam pembelaan. Loli pernah menerima lamarannya, ada memberikan izin pemberian. Jadi sejak awal niatnya menikahi bukan seperti apa yang dituduhkan, bukan seperti apa yang dibuat opini selama ini. Kanan soalnya. Oke, saya akan perlihatkan lagi.
makan. Oke, tahan. Boleh tuh. Boleh ke kiri dikit. Ini bukti chat Loli mengadu bahwa dia sering dipukul oleh ibu. Nah, itu aku dipukul. Aku dipukul karena ketemu sama saya. Sekarang apa yang mau ditanya? Ke depan akan seperti apa kau ya? Satu ya. Banding langsung atau gimana ke depannya? Tapi kalau ya kan sempat mengajukan perdamaian, makanya menghadirkan. Oh iya. Nah, ini mungkin akan proses lagi jadi ke depannya untuk Tidak. mengusahakan itu. Sudah cukup sampai di sini. Karena seperti tadi kalian dengar, saya jawab pertanyaan dari majelis bahwa saya sudah upaya baik melalui pengacaranya, hubungan saya dengan pengacara Rafi David hanya berseteru di persidangan, tapi di luar persidangan hubungan kami baik sampai kemarin. Saya masih chatting, beliau masih di rumah sakit Siloam di Blok 6. Kemudian saya mencoba upaya berjuang untuk klien saya untuk bisa menghubungi ayah kandungnya, dibantu oleh beliau. Tapi boleh ditanya, oh enggak beliau. Jadi kalau saya jawabannya tadi seperti yang kalian tanyakan di depan persidangan. Jadi saya hanya mau menyampaikan, mau bertanya kepada semua netizen di luar sana yang sejak awal sudah percaya dengan opini yang dibentuk oleh ibunya sekarang ada di dalam sana, bahwa dia mengatakan Fadel mengajukan masa depan kematinya, mengambil anaknya, menyuruh aborsi. Tapi kalian tadi semua mendengar apa yang dibacakan oleh majelis. Dipertegas menurut majelis siapa yang membeli, siapa yang memesan berdasarkan keterangan Loli pada saat di hadapan persidangan, bahwa faktanya Loli sedang mengandung menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU yang tadi juga dibacakan oleh majelis. Usia kandungannya sudah 20 sampai 28 minggu. Itu sekitar bulan Januari. Dia masih berada di Indonesia. Jadi kemungkinan itu bisa dijadikan itu prosesnya bukan anak bukan dia. Dia baru pulang bulan Maret. Terus kalau benar, kenapa harus Fadel yang menangani? Kenapa hukum harus kalah sama tekanan publik? Kenapa fakta persidangan ini dikesampingkan? Ada apa dengan hukum Indonesia? Bagaimana kalau ini terjadi dengan keluarga kita semua? Yang berbuat siapa? Yang memikul siapa? Kalau sekarang saya mau bilang, berdasarkan keterangan Loli di dalam persidangan, dialah yang punya inisiatif untuk aborsi. Boleh nggak sekarang saya bilang? Menurut saya
saya ya, saya berpikir oh iya, pantas dia punya inisiatif untuk mengumpulkan karena sudah dari sana. Seandainya itu lahir, itu anaknya boleh. Iya bang ya? Kak, oh ya, mungkin memang Koya ingin mengajukan banding. Dan sekarang kan seperti tarik mundur kemungkinan ada dugaan bahwa itu bukan anak Fadel. Apakah nanti itu dibanding selanjutnya akan buktikan atau seperti apa Pak? Ya. Perjuangan ini Ya. karena kan damai sudah tidak ada ya. Ya kami akan buktikan. Dibongkar aja kuburannya, kan bisa berbeda. Iya dong. Masa klien saya harus nanggung? Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadel dan tapi bukan berarti hal yang dia tidak buat harus dia pukul. Mau nggak kalian para laki-laki diperlakukan seperti itu? Enggak. Mungkin dengan banding nanti ini apa mungkin yang diharapkan, apakah Fadil nantinya bisa bebas atau keringanan hukuman atau seperti apa yang Ya, ideal? saya berharap hukuman yang artinya gini, hukumlah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan dia memikul apa yang dia tidak lakukan hanya karena opini publik. Publik ini nggak tahu persidangan, makanya saya buka fakta persidangannya. Ini isi pledoi. Dan tadi kalian semua dengar kok dibacain sama majelis kan? Siapa yang memesan obat? Bagaimana cara dia minum? Apa ada perintah Fadel? Tidak ada. Fadel baru ditelepon, dikasih tahu dengan bahasa tadi majelis, anak kita sudah nggak ada. Pak, anak kita sudah meninggal. Apa sudah dibunuh? Sudah dibunuh anak. Berarti Kak yang keberatan itu berarti yang soal aborsinya ya Kak, penegasan kembali. Soal aborsi dan kehamilan. Kan menurut ahli forensik usia kehamilan saat bulan Juni dia keluar, usia kehamilan itu 20 sampai 28 minggu atau 5 bulan. Masuk akal 5 bulan udah segede gini dong. Iya dong. Artinya bukan 2 kali aborsi, 1 kali percobaan aborsi. Yang pertama tidak berhasil. Iya apa enggak? Ya. Masa Mei aborsi terus Juni udah keluar segede gini? Dari bulan Mei ke bulan Juni berapa bulan bos? Di tahun yang sama ya Kak? Di tahun yang sama. Dan tadi dibacakan juga oleh majelis. Kalau yang kasih ada intervensi atau titipan atau tekanan. Wallahu alam. Cuman saya sedih sama hukum di Indonesia kalau seperti ini. Kenapa fakta persidangan ini diabaikan? Ada apa? Ada apa dengan penegak hukum di Indonesia ini? Ada apa dengan jaksa? Ada apa dengan majelis? Kenapa? Kenapa Fadel harus dibinasakan? Dengan 9 tahun. Dan di dalam pledoi ini saya sampaikan semua yang ada di ruangan persidangan bertanggung jawab kelak di akhirat. Dan Fadel di dalam pledoinya menyampaikan dia akan tinggal satu persatu di akhirat. Tadi kan yang disampaikan hakim kan bahwa dakwaan pertama dan dakwaan kedua, alternatif kedua. Ini dakwaan pertama terkait pertumbuhan anak itu tidak keberatan atau sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada. Iya, karena kan masih di bawah umur 17. Nah, pernyataan Fadel di debat persidangan ketika majelis bertanya, kamu tahu nggak kalau itu di bawah umur? Fadel jawab nggak tahu karena menurut dia dan mungkin sebagian besar rakyat Indonesia, menurut Fadel umur 17 itu sudah dewasa karena punya KTP dan bisa ikut pemilu, iya apa enggak? Gimana? Oh ya tadi. Oh ya, kan fakta persidangan kan dikabulkan nih Kak. Kan fakta persidangan dikabulkan nih Kak. Kabur, Dikabulkan ya Kak. Nah, ini ada niatan nggak Kak untuk terlepas lain banding ya, oknum-oknum yang ada di ruang sidang itulah untuk dilaporkan lagi ke tingkatan lebih tinggi. Karena kan ini mengaburkan fakta kan. Saya sekarang kembalikan ke masyarakat Indonesia bahwa tadi kan yang mendengar apa yang disampaikan majelis usia kehamilan dan penguburan dan siapa yang punya inisiatif untuk aborsi kan kalian dengar sendiri dari majelis ya saya punya
siapa yang pesan, siapa yang Google, siapa yang minum, Fadil tidak ada di tempat. Iya banget. Jadi untuk orang yang menolak Fadil, percaya saja bahwa ini luar biasa di planningnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia mau menyelamatkan anaknya, seperti yang dia gembar-gemborin, saya terluka sebagai ibu, saya bla bla. Sampai hari ini anaknya nggak ada di rumahnya. Kenapa anaknya nggak boleh ke